Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Memasuki sepekan banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Provinsi Aceh, proses evakuasi jenazah korban banjir di Aceh Utara masih berlangsung. Akses jalan nasional di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren masih belum normal usai jembatan putus dihantam banjir bandang pekan lalu. Harga semua jenis BBM di Kota Banda Aceh dan sejumlah daerah lain susah diperoleh sehingga warga terpaksa membeli BBM yang harganya melejit. Sepekan banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara dan beberapa daerah lain, evakuasi korban belum dihentikan. Prajurit TNI Kompi Senapan B Batalion Para Komando 463 Korpasgat mengevakuasi 17 jenazah ke Bandara Malikus Saleh, Aceh Utara. Tangis haru keluarga tak terbendung setelah memastikan bahwa jenazah korban banjir yang ditemukan prajurit TNI bersama warga serta relawan PM ini merupakan anggota keluarga mereka. Jenazah tersebut merupakan korban banjir yang tertimbun tanah dan lumpur setelah banjir surut. Tim penyelamatan memperkirakan masih ada sejumlah jenazah dari sejumlah desa sekitar wilayah bandara. Jenazah yang ditemukan ini berasal dari Desa Paloh Raya, Pintu Makmur, dan Desa Lagang, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Sebagian besar merupakan jasad anak-anak hingga orang tua. Evakuasi jenazah tersebut setelah proses pencarian selama beberapa hari terakhir. Untuk diperkirakan yang masih banyak lagi korban yang belum ditemukan dikarenakan lumpur mungkin masih menggenang sehingga banyak korban yang belum ditemukan terkendala lumpur. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pencarian atau evakuasi korban yang belum ditemukan sampai dengan ada titik terang kalau korban ditemukan atau dapat. Data sementara bencana banjir yang melanda selama hampir sepekan menyebabkan 78 korban meninggal dunia dan 51 lainnya dinyatakan hilang. Sementara seluruh Aceh, data sementara saat ini sebanyak 173 orang meninggal, 204 hilang dan 403 luka berat. Data sementara dampak banjir dan longsor sebanyak 173 orang meninggal dunia, 204 hilang dan 403 luka berat. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Korban banjir Aceh Utara masih bertahan di sejumlah tempat pengungsian. Para korban banjir ini bertahan karena tidak punya pilihan karena kehilangan tempat tinggal. Para korban banjir yang masih bertahan di rumah diantaranya di Kecamatan Cotgire. Bahkan sekitar 1.000 warga dari 3 desa di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, terisolasi akibat banjir bandang setinggi 6 meter berhasil keluar untuk meninggalkan desa mereka. Kini mereka menempati tempat pengungsian di Desa Alulehop, Kecamatan Cotgire. Para korban banjir tiba sejak Sabtu 29 November 2025 di 4 lokasi pengungsian yang dibuka di Desa Alulehop, Kecamatan Cotgire. Desa ini merupakan desa tetangga yang hingga kini masih bertahan. Kejadian di Bendungan Dam itu, Bendungan Langkahan. Banyak orang di sana, di bendungan itu banyak orangnya. Kan memang untuk melihat sejauh mana air gitu. Ya, melihat sejauh mana airnya udah naik. Betul. Kita sudah ada persiapan dari sebelumnya, ya? Udah siap-siap. Karena airnya cepat deras kali airnya. Yang sempat lari, yang nggak sempat lari terjebak lah orang-orang ini.
Banjir menyebabkan perumahan warga dan harta benda lenyap seketika. Kini hanya tersisa puing-puing bangunan dan pepohonan yang disapu banjir dahsyat tersebut. Bahkan hingga kini masih ada warga yang hilang kontak. Para pengungsi korban banjir mulai memprihatinkan karena diserang berbagai penyakit. Gelombang pengungsi dari mana nih Pak? Ini pengungsi dari Kecamatan Langkahan. Di sana ada beberapa desa yang mengungsi ini. Semua ada beberapa ratus dan bahkan ribuan pengungsi yang dari sana, dari Kecamatan Langkahan. Ya, ini kepedulian kita, kemanusiaan kita, jiwa sosial kita tergugah. Memang kita meminta meringankan beban dari desa tetangga untuk kemari para pengungsi. Memang kita minta seperti itulah kondisinya, Pak. Desa ini berdekatan, memang langsung berbatasan dengan desa Langkahan. Kalau sampai dengan saat ini ada sekitar 400 atau 500 jiwa yang berada di sini. Banjir yang melanda Aceh Utara selama sepekan menyebabkan ribuan pengungsi bertahan di sejumlah lokasi dengan kondisi memprihatinkan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Acara tengok mulut. Banjir yang menerjang Kabupaten Aceh Timur meluluh lantakkan hampir seluruh permukiman. Desa Senebok Saboh, Kecamatan Pantai Bidari, terendam banjir akibat hujan deras dan meluapnya Sungai Arakundo. Banjir dengan ketinggian air mencapai 3 hingga 4 meter mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah titik. Badan jalan terputus hingga rumah warga yang porak-poranda. Dari sejumlah rumah, lebih dari 50 rumah tidak dapat ditempati lagi. Bahkan sebagian diantaranya hilang terbawa arus. Banyak warga kehilangan tempat tinggal di mana yang tersisa lapak atau puing-puing saja. Hewan ternak warga juga hilang terbawa banjir, beserta harta benda lainnya yang meninggalkan warga dalam kesedihan dan keputusasaan. Awalnya pada hari Rabu, dari air hujan, belum meluap air Sungai Kurang Arakundo. Hari Kamis, air Kurang Arakundo tiba-tiba meluap tinggi, Bang. Setinggi 3 meter lebih. Kalau di daerah sini 3 meter. Kalau di daerah sana 4 meter lebih. Makanya rumah-rumah warga yang papan-papan ini semua hanyut. Hanyut semua, hilang jejak. Nggak tahu kemana arahnya lagi. Mereka sekarang nggak ada tempat lagi, Bang. Meski tidak ada warga yang menjadi korban warga desa tersebut, satu mayat yang terdampar di Kampung Senebok Saboh, mayat tersebut merupakan warga dari luar dan telah dikebumikan di kampung tersebut. Juga saat ini banyak warga saya dan banyak masyarakat saya yang terdampak banjir. Diperkirakan rumah yang terdampak lebih dan kurang sekitar 60. Ini termasuk rumah yang tidak sama sekali karena kena arus air. Sementara rumah yang kami belum sempat untuk turun ke lokasi masing-masing, kami nggak sempat sementara saat ini karena masih ada jalan yang tidak bisa kami singgah karena jalan sebagian ada yang rusak, ada yang sebagian tidak layak pakai, semua di jalan desa kami. Saat ini warga masih bertahan di tempat pengungsian dan sambil mengharapkan bantuan bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Akses jalan lintas timur Sumatera kawasan Kabupaten Biren hingga saat ini belum lancar. Arus transportasi pantai timur Aceh lumpuh total sejak jembatan penghubung jalan lintas nasional di Kutablang putus akibat dihantam banjir bandang pada pekan lalu. Warga yang ingin melakukan perjalanan terpaksa mengandalkan penyeberangan dengan menumpangi rakit perahu. Namun perahu rakit masih berbahaya terutama saat sungai dalam kondisi meluap. Sejumlah warga memadati pinggir sungai untuk mendapatkan giliran menyeberang.
Perahu rakyat menjadi andalan warga keluar masuk desa. Warga harus mengeluarkan biaya untuk menyeberang antara Rp20 hingga Rp25.000 per orang. Kondisi ini semakin menambah beban warga, terutama para korban banjir. Seorang santri mengaku sudah 5 hari tidak bisa menghubungi keluarga karena gangguan jaringan telekomunikasi. Maka penyeberangan dengan perahu rakit adalah solusinya. Dia penimbang. 5 hari dah. Ya, sekarang udah alhamdulillah udah membaik. Lewat ke sini pakai perahu tadi. Satu rombongan. Ada 17 orang ada. Saya dari Salam Al-Munawwarah. Oh, siap, Bang. Berarti takut nggak Bang tadi, Bang? Ya, agak sikit-sikit takut itulah. Oke, Bang, siap. Fasilitas perahu rakit dinilai sangat membantu meski harus membayar. Warga tetap merasa terbantu karena bisa melanjutkan perjalanan untuk bertemu keluarga di tengah lumpuhnya akses. Hari ini mulai dari pagi orang sudah antrian untuk menyeberang ke sebelah barat. Dari pagi sampai sekarang padat. Ada yang dari Medan ke Banda Aceh, ada yang dari Banda Aceh ke Medan. Pokoknya dari segala penjuru. Tarif ini sekitar Rp20.000 per penyeberangan. Sepeda motor belum bisa karena belum ada ketek yang seperti yang tahun kemarin. Hingga saat ini warga masih menggantungkan harapan pada perahu setelah jembatan putus akibat banjir besar. Proses perbaikan belum dapat dipastikan, sementara kebutuhan mobilitas warga terus berjalan. Tim Liputan melaporkan dari Biren.